Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah wassalam wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalahu wa adal amanah wa kashafa ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul talabul ilmi, silaturahmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, Ramadan ya, tinggal beberapa waktu. Kita lihat musala-musala, masjid-masjid ramai. Maka Ramadan ini kita jadikan sebagai sekolah. Sekolah yang targetnya itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita itu bisa mencapai derajat ketakwaan. Kalau dalam hadis katakan Ramadan itu dibelenggu setan-setan, dibuka pintu surga lebar-lebar. Dan memang kalau kita lihat selama Ramadan ini semangat ngibadahnya luar biasa. Maka kalau lihat semangat ibadah seperti ini, memang benar rasa-rasanya pengen selama setahun itu Ramadan. Dilihat dari sisi semangat ibadah. Maka kalau kita bisa konsisten menjaga spirit keagamaan, menjaga semangat keagamaan di bulan Ramadan ini sampai luar Ramadan, insyaallah kita termasuk orang-orang yang sukses menjadi hamba yang bertakwa. Kalau di beberapa tempat di luar Ramadan itu kajian sepi, bahkan kadang saat duhur asar subuh itu kadang sepi. Kalau kita bisa konsisten seperti Ramadan, maka subuh kita tetap ramai konsisten, zuhur asar tetap ramai, maghrib isya tetap ramai, kajiannya tetap ramai. Karena sesungguhnya taraweh hukumnya sunnah. Kalau sholat 5 waktu hukumnya wajib. Mana yang didahulukan, sunnah atau wajib? Wajib. Berarti mestinya sholat 5 waktu lebih ramai dibanding tarawih. Nah, ini jangan dibalik. Tarawihnya ramai, sholat 5 waktunya sepi. Ini kebalik, mendahulukan sunnah dibanding wajib. Meskipun idealnya sama-sama ramai. Karena baginda Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa melaksanakan qiyam Ramadan
karena iman dan hendak mencari pahala, maka insya Allah dosa-dosanya dia itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini bulan, kalau dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Tujuannya apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk, wa bayyinat minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 juga sama disampaikan, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi memang Al-Quran itu tidak ada keraguan, pasti benar, dan tujuannya adalah hudan, petunjuk. Bagi siapa? Orang yang bertakwa. Maka yang la'allakum tattaqun tadi, yang orang berpuasa supaya dia menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, dia akan bertakwa kalau dia itu hudal linnas, kalau dia bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Karena memang ada keterkaitan erat antara Al-Quran, Ramadan, dan ketakwaan. Ramadan sebagai puasa, tujuannya supaya kita bertakwa, dan salah satu sarana kita bertakwa adalah dengan membaca, memahami Al-Quran. Bukan hanya membaca, mencari petunjuk dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu wabayyinat, bukan hanya hudal linnas, tetapi wabayyinat, memberikan petunjuk, memberikan keterangan. Keterangan terkait apa? Ya, keterangan terkait halal, haram, ya, syubhat, makruh, dan lain sebagainya, sunnah, mubah, semua hal-hal yang terkait dalam kehidupan umat manusia itu tercantum di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, maka syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinat. Hudal linnas wa bayyinat. Jadi sebagai petunjuk dan penjelas. Dan dia turunnya pada bulan Ramadan Al-Quran ini. Dan target puasa itu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa dengan cara kita kembali kepada Al-Quran, supaya Al-Quran itu kita jadikan sebagai petunjuk. Kalau di Indonesia, ya, di Indonesia kan tadi dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila, diturunkan Al-Quran. Kalau di Indonesia umumnya kita memperingati unzila tadi, istilahnya itu nuzulul Quran, ya, pada tanggal 17. Kalau di Mesir memperingati nuzulul Quran tanggal 27. Kok bisa beda? Nah, para ulama mengatakan bahwa tanggal 17 Ramadan yang diperingati sebagai malam nuzul Quran untuk orang Indonesia karena mengacu kepada ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengacu kepada awal kenabian tatkala beliau bertahannuts, beribadah, menyendiri, nyepi di Gua Hira. Waktu nyepi, beribadah, bertahanus, tiba-tiba pada waktu itu malam-malam datang malaikat Jibril. Seumur-umur baginda Nabi belum pernah kenalan dengan malaikat Jibril, belum pernah ketemu dengan malaikat Jibril pada waktu itu. Beliau berumur 40 tahun. Tiba-tiba saja dari langit turun malaikat Jibril, maka sesuatu yang sangat asing bagi baginda Nabi.
Maka siapapun, termasuk kita ya, kalau malam-malam lihat makhluk turun dari langit besar putih datang mendekati kita, apa yang terjadi? Gemetar, ketakutan ya. Itu manusiawi, umum, biasa. Maka baginda Nabi pun ketika melihat malaikat Jibril turun, sama posisinya begitu. Ketakutan, gemetar, takut ya. Apalagi tiba-tiba saja turun dari langit menemui baginda Nabi besar putih, nyikep, langsung disikep di belakang, bengi-bengi dewe nang guwa. Ya, ketakutannya sangat luar biasa. Tiba-tiba bilang, "Iqra anta ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad itu memang ummi, tidak bisa baca tulis. Tiba-tiba datang makhluk putih besar dari langit turun bengi-bengi di Gua Hira, langsung nyikep baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul itu nafasnya terengah-engah kan disikep kencang. Iqra anta ya Muhammad. Maka spontan baginda Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari." Saya enggak bisa baca, sambil gemetaran. Dilepas lagi, sikap lagi. Iqra anta ya Muhammad. Ketakutan baginda Nabi. Ma'ana biqari. Saya enggak bisa baca. Lepas lagi, kepin lagi. Iqra anta ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baru baginda Nabi suruh ngikutin, menirukan. Maka baginda Nabi membaca 5 ayat ini ya. Yang namanya membaca harus keluar dari mulut. Ucapannya itu keluar dari mulut, itu namanya membaca. Maka ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah, maka Rasul mengucapkan kata-kata. Itu yang namanya bacaan. Maka di dalam sholat itu ada namanya rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, yang harus dibacakan, yaitu diantaranya takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, bacaan tasyahud, sholawat dan salam. Bacaan berarti harus keluar dari mulut, tidak boleh dibatin. Bismillahirrahmanirrahim, harus kedengaran minimal telinga sendiri dalam sholat. Kalau tidak, sholatnya tidak sah ya. Lainnya nggak baca nggak apa-apa, apa surat-suratan nggak baca nggak apa-apa. Waktu ruku', doa sujud, andai nggak dibaca nggak apa-apa, karena itu sunnah hayah. Tapi Fatihah wajib dibaca keluar dari mulut. Iqra ya. Ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra anta ya Muhammad, baca berarti membaca keluar dari mulut. Diulang oleh baginda Nabi. Baru setelah itu baginda malaikat Jibril terbang langit. Maka orang kalau ketakutan lari terbirit-birit ya, manusiawi. Maka dari situ baginda Nabi langsung lari pulang ke rumah. Yang namanya Gua Hira itu ke bawah itu lumayan tinggi ya, dan kalau pernah ada yang ke sana terjal, jadi lari ke bawah, sampai bawah langsung lari ke Mekah, langsung masuk rumah, buka pintu jebreng, masuk kamar. Orang kalau ketakutan langsung minta dikudungi, langsung diselimutin. Maka kata baginda Nabi kepada istrinya Khadijah, Zammiluni, ya wahai istriku, selimutin saya. Ketakutan luar biasa. Pas ketakutan gitu diselimutin, malah turun lagi, datang lagi malaikat Jibril,
Kalau gitu, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, wah makin ketakutan. Kudungan selimut, ketakutan, keringatan, datang lagi malaikat Jibril. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus min qalil, aw zid alaihi wartil qur'ana tartila. Bangun katanya, bangun kamu, bangun malam, gunakan untuk sholat, kan? Maka pada pagi harinya Khadijah tanya kepada baginda Nabi dan kondisi ketakutan, wahai suamiku, ada apa katanya. Maka suaminya baginda Nabi bercerita kepada Khadijah, terjadi peristiwa semalam seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata Khadijah, wahai suamiku, coba kita tanyakan kepada saudara saya, dia orangnya pinter, kiainya lah di situ, tapi kiai ahlil kitab, pendeta lah. Coba kita tanya, barangkali beliau mengetahui ini apa yang terjadi. Maka kemudian baginda Nabi itu dibawa oleh Khadijah ke tempat Waraqah bin Naufal. Maka di tempat Waraqah, assalamualaikum, silakan masuk. Masuklah Nabi Muhammad bersama istrinya. Kemudian duduk sejenak, kemudian cerita. Maka ketika Nabi Muhammad menceritakan apa yang terjadi semalam, melihat malaikat, kemudian disikap, kemudian suruh baca Iqra. Nah, maka kata Waraqah, wahai Muhammad, apa yang turun kepadamu itu mirip yang turun kepada Nabi Isa. Ini namanya wahyu, namus, namanya wahyu. Nabi Muhammad belum kenal apa itu wahyu atau malaikat Jibril, itu enggak kenal. Yang memperkenalkan siapa? Waraqah bin Naufal. Yang ngasih tahu kalau baginda Nabi diangkat jadi nabi, belum tahu tuh, semalam dikekepin sama malaikat Jibril itu enggak paham itu. Kalau beliau diangkat jadi nabi itu belum paham. Maka Waraqah ini yang memberitahu kalau baginda Nabi itu diangkat menjadi nabi, dan bahwa apa yang turun tadi malam itu adalah wahyu. Yang ngasih tahu Waraqah karena beliau paham Injil. Maka kemudian Waraqah mengatakan, wahai Muhammad, sekiranya kelak itu engkau akan diusir dari kaummu, saya orang pertama yang akan membela. Maka baginda Nabi kaget, wahai Waraqah, perasaan saya itu selalu baik-baik saja dengan kaumku. Perasaan saya enggak pernah buat masalah. Saya silaturahmi, saya bersedekah, saya berbuat baik, kenapa saya akan diusir? Kata Waraqah, wahai Muhammad, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kepada kaumnya kecuali dia akan diusir. Nah. Peristiwa tadi menurut para ulama turun pada tanggal 17. Maka kemudian tanggal 17 itulah kemudian untuk diperingati malam nuzulul Quran. Adapun di Mesir, di Arab, memperingatinya tanggal 27 sekaligus khataman. Ya, khataman tanggal 27, sama di Indonesia khataman 27 ya. Cuman ada bedanya dikit. Kalau khatamannya orang Indonesia kan setelah tarawih kemudian tadarusan ya. Nah, nanti 27 untuk khataman dari tadarusan. Kalau orang Arab khataman dari apa? Tadarusan waktu tarawih. Jadi rata-rata imam tarawih itu membacanya 1 juz sekali tarawih, atau juz lebih dikit lah. Pokoknya tanggal 27 itu udah khatam. Itu rata. Maka tanggal 27 itu ya khataman di tarawih itu. Dan di mazhab Syafi'i setelah tanggal 15 Ramadan itu disunahkan kunut witir ya. Kalau di Muhammadiyah tidak ada kunut ya, witir Ramadan. Fatwa Tarsih tidak pakai kunut. Tapi kalau di mazhab Syafi'i pakai kunut.
Maka di Mesir tanggal 27 itu baca Quran, pokoknya andai kurang 2 juz ya selesaikan. Tapi biasanya sudah selesai awal. Kadang-kadang ada yang 2 juz, ada yang 3 juz malam itu. Dan sholatnya 2 jam itu kan, tarawehnya itu. Bukan 23 rakaat 10 menit ya. Tapi 20 rakaat atau sekarang Saudi 11. Tetap 1-2 jam ya. 2 jam. Jadi kerasa. Nah, nanti pas khataman itu kan 27 kan kalau di mazhab Syafi'i ada kunut ya. Karena mulai tanggal 16 ke atas sudah pakai kunut. Kunutnya saja itu bisa setengah jam. Kunutnya tok. Wah, doa kunutnya itu lama. Dan semua makmumnya itu nangis semua. Kunutnya, kunut itu kan aslinya doa ya. Kunut artinya doa. Kalau di dalam kita syarat takrib, Fathul Qorib disebutkan bahwa kunut itu doa dan doa apa saja. Doa apa saja. Kalau di sini kan biasanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna syarra ma qadait ya. Kalau di sana dia namanya kunut tadi saya katakan apa? Doa. Doa itu dibagi jadi 2. Yang pertama as-sana. Yang kedua at-talab. Sana itu pujian. Talab itu permintaan ya. Lah, doa yang sifatnya pujian sama permintaan ini digabung jadi satu dalam doa kunut. Sana pujian itu namanya ya Rahman, ya Rahim. Itu apa namanya? Asmaul Husna dibaca semua. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Nah, nanti setiap membaca sana, doa sana, makmumnya jawabnya apa? Bukan amin. Allah. Antar Rahim, Antal Malik, Antal Quddus, Antal Mu'min, Antal Muhaimin, Antal Aziz, Antal Jabbar, Antal Mutakabbir. Makmumnya jawabnya apa? Allah. Itu untuk pembukaan. Itu sudah sana saja, panjang itu sananya itu. Ya, sananya panjang ya. Doa pujiannya itu kan, tasbihnya apanya itu panjang. Baru setelah itu tolak, baru meminta. Nah, kalau di Indonesia biasanya langsung meminta, langsung Allah mahdina, ya Allah berikanlah petunjuk untuk kami. Itu kan sudah meminta, langsung kan, langsung permintaan, tidak pakai sana. Ya, tidak pakai sana, langsung minta. Kalau di Arab biasanya pakai sana dulu, makanya panjang. Setelah sana, setelah puji-pujian, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan sebagainya, baru nanti permintaan. Jadi sana itu fungsinya apa? Biasanya itu menghadirkan, kalau istilahnya itu loh, menghadirkan Allah itu dalam diri kita dulu, supaya kita itu kan Allah. Baru ketika kita minta itu gemetar semua orang itu, nangis semua itu orang. Ya, ketika ya Allah berikan saya petunjuk, oh ampuni dosa kami, Allah ampuni dosa orang tua kami. Kan mereka kan hafal, mereka kan paham yang mereka diminta kan. Kalau orang Indonesia itu kadang doa itu kayak mantra. Sing penting ngapal, paham ora paham ngapal. Asli ini doa sing ora bener, asli ini. Doa itu kan minta apa? Minta kok ngapal. Minta kok sesuatu yang kita nggak paham. Nggak apa-apa ngapal, tapi cari terjemahannya supaya kita paham. Jangan kita doa itu kita sendiri nggak tahu apa yang kita minta. Ya Gusti Allah bingung njaluk apa, sembuh pokoknya ngapal gitu. Ya mau ngabulkan gimana? Kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu minta. Yang minta itu sesuatu yang, maka doa terbaik itu doa yang sesuai dengan hati, sesuai dengan kebutuhan. Orang jual ngapal tok ya ora. Maka kalau kita doa, ya doa apapun, cari terjemahannya. Oh doa ini, oh bagus ini bagus, pas, gitu kan? Saya minta anak, oh Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Kan itu Rabbi hab lima sholihin, Rabbi hab lima sholihin, Rabbi hab lima sholihin. Paham itu? Ya Allah kasihkan saya anak soleh, kasihkan saya anak soleh, kan itu. Ampuni dosa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighara. Jadi kita pahami, ya ketika doa itu kita pahami apa yang kita minta. Kalau kita paham kan Gusti Allah ngabulkan kan begitu kan, enak. Njaluk
minta sesuatu ke kita sendiri nggak paham kan? Nah, makanya orang Arab ketika doa itu, imamnya doa meskipun panjang setengah jam, nangis semua karena mereka paham. Wah, apalagi sekarang ini, sekarang ini lagi perang kan? Itu biasanya doanya itu kunut nazilah itu. Allahumma dammiril yahud, Allahumma dammiril yahud, fa innahum a'da'aka a'da'ad-din. Nah, saya kalau jadi imam sholat subuh jamaahnya NU, kunut nazilah ya mesti. Iya. Supaya apa? Ya kita sesama muslim bersaudara minimal seperti pesannya Ali Khamenei kan. Kalau kita tidak bisa menolong mereka, cukup kita doakan mereka. Allahumma syaddid jamlahum wa farrij jam'ahum. Allahumma zawwil daulatahum. Kita doakan mereka, hancurkan mereka, binasakan mereka. Itu kan. Waktu sholat. Nah, sama ini kalau Ramadan begini nih, wah sepanjang kalau datang 15, 16 ke atas tuh, sepanjang malam itu doanya pasti kunut nazilah semua itu di Mesir itu. Cuman bedanya kalau sekarang bukan Palestina kan. Kalau pas Palestina biasanya kalau Jumat, pada Jumat itu ramai sekali di Masjid Azhar tuh, demo tuh. Dukung Palestina itu. Nah, ini di Indonesia tidak banyak yang kunut nazilah ini. Padahal ya sesama muslim kita bersaudara kan, dalam kondisi seperti itu ya kita doakan lah. Ya. Tanggal 27 saya sampaikan tadi itu mereka peringati untuk nuzul Quran ya, dengan khataman waktu sholat karena sholatnya memang lama. Kenapa tanggal 27 tidak 17? Menurut para ulama bahwasanya Al-Quran itu turun dengan beberapa tahap. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Para ulama mengatakan yang namanya malam Lailatul Qadar itu kemungkinan yaitu kemungkinan seluruh Ramadan ya, tapi pendapat paling kuat di 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan yang paling kuat itu dianggap pada masa atau tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Dari tanggal ganjil yang paling kuat itu tanggal 27. Masalahnya nek 27 nih wong Indonesia ki sing melu NU atau Muhammadiyah? Kan? Soalnya kan beda. Kita kan duluan. Jadi kita udah 27, mereka masih 26 kan? Pemerintah masih 26, kita udah 27 ya kan? Tanggal 17 malaikat turun ke sing ndi. Ya, itu malam Lailatul Qadar itu malam nuzulul Quran, tetapi tanggal berapa wallahu a'lam, enggak ada yang tahu. Nah, Allah itu turunkan Al-Quran itu beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pertama itu dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Langit 7 sana. Kemana? Baitul Izzah. Kemana? Baitul Izzah. Mesti hafal. Nanti terakhir saya ringkas biar keluar dari situ ingat saya itu tadi belajar apa ya. Jangan sampai ngaji, keluar ngaji ditekoni rame isinya apa ya katanya. Dapat ilmu kan gitu. Tradisi kita kan kajian ya, tradisi kita itu kajian itu ya untuk ilmu, bukan untuk komedi. Bukan stand up komedi bedalah. Karena kalau di masyarakat kan kajian yang baik itu yang banyak lucunya. Nek orang lucu kayak orang marem. Jadi Al-Quran turun di mana pertama tadi? Baitul Izzah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas semua Al-Quran. Ya, syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran, yaitu Al-Quran semuanya tadi, ya. Atau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu satu Quran. Itu tanggal 27.
Tanggalnya wallahu alam, tapi para ulama itu menguatkannya tanggal 27. Lah dari Baitul Izzah itu kemudian turun ke bumi secara bertahap. Yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang pertama kali turun. Turunnya selama 23 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi umur beliau 40. Setelah 40, jadi waktu beliau tadi tahanus ya, tadi nyepi di Gua Hira tadi, umur beliau 40 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Surat pertama kali, ayat pertama kali yang turun beliau umur 40 tahun. Alhamdulillah. Saya masuk angin sudah 2 bulan. Beberapa kajian saya cancel. Baik. 13 tahun di Mekah. Ya. 13 tahun di Mekah. Berarti dari umur 40 tambah 13 sama dengan 53. Hijriyah ya, bukan Masehi ya. Hijriyah. Karena orang Arab itu penanggalannya Hijriyah waktu itu sampai sekarang. Ya. Jadi dari umur 40 tahun sampai 53 itu Al-Quran turun di Mekah. Baru kemudian beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah juga pelan turun di Madinah selama 10 tahun. Selama 10. Jadi pertama Al-Quran turun dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas blek di Baitul Izzah. Kemudian turun ke bumi selama 23 tahun. Di Mekah selama 13. Di Madinah selama 10. Ayat pertama yang turun kan? Nyambung ya. Tadi disampaikan ya, tadi karena turun pertama kali itu pas tanggal 27 itulah, maka orang-orang Arab, Mesir, Saudi dan lain-lain mereka khatamannya itu tanggal 27 ya, tanggal 27. Jadi kalau ada yang kok tanggal 27, yang ini kok tanggal 17, harus ketemu jawabannya kan. Udah tahu jawabannya sekarang. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Nah, tadi dikatakan Quran itu pertama hudan, petunjuk. Ya, petunjuk untuk siapapun. Linnas, manusia pun siapapun. Bukan hanya petunjuk tapi wa bayyinat, punya keterangan rinci terkait hal-hal yang berkaitan dengan umat manusia. Karena Al-Quran itu petunjuk, maka Al-Quran ini isinya bisa menjadi pemandu kebenaran bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Maka Al-Quran ini menjadi mukjizat dari sisi satu, bahasanya, kedua, kandungannya, ketiga, keterjagaannya. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Bahasanya, kedua, kandungannya, ketiga, keterjagaannya. Kandungannya Al-Quran luar biasa, bahasanya jelas, mukjizat. Dalam Al-Quran berkata fa'tu bimithlih, datangkan seperti Al-Quran kalau kamu bisa. Buat seperti Al-Quran kalau kamu bisa. Tantangan Allah kepada orang-orang musyrik, karena Al-Quran ini mukjiz,
I'jaz luar biasa sehingga nantang orang musyrik, kalian ingkar kepada Al-Quran, silakan buat coba seperti Al-Quran. Nggak ada yang bisa karena sastranya sangat tinggi, sangat bagus. Ya ini yang tahu hanya orang Arab dulu. Orang Arab dulu. Kenapa? Karena orang Arab dulu itu ya bahasanya bahasa Arab fushah, bahasa Arab Al-Quran. Jadi ketika ngobrol mereka terbiasa membuat sastra, mereka biasa membuat puisi. Datang Al-Quran kaget, wih bagus sekali bahasanya. Maka dulu ketika di Mekah Nabi itu malam-malam sholat malam ya, baca Quran. Kadang Abu Jahal datang pengen nguping bacaan Quran Nabi. Kenapa pengen nguping? Karena indah sekali bahasa. Karena orang Arab tuh suka sastra gitu, suka sastra, sampai sekarang suka sastra. Jadi ketika ada orang membaca puisi bagus tuh senang sekali sampai sekarang. Orang Arab kok dipuji-puji bacain puisi itu, wah kepalanya langsung gede. Iya sampai sekarang itu. Ya sama aja lah ya, orang Indonesia ya, apalagi perempuan digombalin gitu kan, kelepek-kelepek gitu kan. Makanya dalam istilah Arab dikatakan wa inna lil bayani la sihran, bahwa ungkapan kata-kata itu seperti sihir, karena bisa mempengaruhi pikiran orang. Maka orang-orang modern juga paham itu, sehingga mereka itu sering membuat image, membuat narasi berita untuk mengarahkan seseorang supaya mengikuti mereka. Maka kalau kita ikuti CNN, ikuti BBC dan sebagainya itu, narasi berita-beritanya yang dukung Amerika, dukung Israel itu. Karena kita membentuk opini, jadi bahasa itu membentuk opini. Bahkan suatu yang salah pun kalau terus seakan-akan menjadi benar. Sebaliknya kebenaran kalau disalah-salahkan setiap hari, lama-lama orang ternyata begitulah ya, salah ya gitu kan. Jadi bisa dengan bahasa. Makanya wa inna lil bayani la sihron, bahasa itu sihir, bisa merubah opini orang. Kalau opininya sudah berubah, akan merubah perilaku. Itu bahasa. Quran juga sama, itu bahasa luar biasa. Makanya orang kalau bahasa Al-Quran udah masuk, udah iman orang, berubah total perilaku orang. Khalid bin Walid yang dulunya bencinya luar biasa kepada baginda Nabi, ketika masuk Islam berubah total sikapnya. Kenapa? Image-nya, keyakinannya, worldview-nya, pandangannya berubah sikapnya. Maka kalau ingin merubah sikap orang, dimulai dari merubah image-nya, worldview-nya, pandangannya ya. Pikirannya rubah, nanti semuanya akan berubah. Karena kata Ghazali dalam Kimyatus Sa'adah, manusia itu apa yang dilakukan cermin dari apa yang ada dalam diri dia. Kalau kita ingin tahu gambaran hati manusia, hati seorang, lihat aja perilakunya. Itulah jiwa dia. Nah, gitu. Ini bahasanya luar biasa. Kedua, kandungannya juga luar biasa. Maka kandungan ini bukan hanya mereka yang paham bahasa Arab, tapi juga terjemahan. Ya. Kalau yang i'jaz tadi, orang Arab sekarang kurang begitu merasakan, karena orang Arab sekarang itu bahasanya sudah pakai bahasa pasaran. Sudah tidak ngomongnya itu sudah tidak pakai bahasa Al-Quran lagi. Maka kalau kita ngomong pakai bahasa Arab fusah gitu di Mesir, orang Mesir langsung bilangnya apa? Shadaqallahul azim, Shadaqallahul azim gitu. Karena sudah bahasa fusah itu yang kayak Quran itu sudah nggak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, ketika orang mendengarkan Quran masih merasa indah. Termasuk kita yang orang ajam, orang non-Arab. Bandingkan malam-malam taraweh di masjid setelin dangdut, setelin musik, dengan satu lagi setelin Quran, ayam Quran. Ya, orang Indonesia itu seneng banget sama musik. Saya bangun tidur itu jam 3 berapa itu sudah musik itu, pusing saya itu. Tapi kalau kasih Quran itu ayam gitu. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia Arab itu apa? Masjid, musola, setel musik. Itu kayak itu mustahil terjadi di dunia Arab itu. Apa mana musiknya itu kadang musik yang kemarin itu lagu apa ya?
Siapa dengar itu? Magadir, kan? Itu lagu Magadir apa itu? Lagu-lagu cinta, cuman pakai bahasa Arab tuh, setel di masjid. Kan? Ada lagi tuh yang Ghanili, tahu yang lagu Ghanili itu? Ghanili, lagu-lagu Ghani apa macam-macam itu lagunya si siapa itu? Umi Kulsum. Lagu-lagu itu, ayo nyanyikan untuk saya, kita sama-sama bernyanyi. Setel di masjid buat bangunin sahur, sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia Arab. Tapi di Indonesia umum, orang Indonesia jangan senang musik banget. Iya. Ada lagi yang sulit, tidak mungkin terjadi di dunia Arab apa? Ngerokok di masjid. Terus ngerokok nang masjid. Walah gitu kalau di Arab tuh kayak itu mustahil aklan. Mustahil terjadi itu. Orang Arab ke Indonesia lihat orang ngerokok di masjid itu langsung heran ya. Ada dua hal yang di Indonesia terjadi, di Arab gak terjadi. Ada lagi orang Indonesia yang orang Mesir, orang Arab tuh kalau Indonesia kaget juga. Ibu-ibu bajunya segini kan, rok biasa, nggak pakai kerudung, datang ke masjid, ke tempat wudhu, setelah itu ke masjid pakai mukena sholat. Wah ini di Arab juga jarang terjadi itu, karena kalau sudah nggak pakai kerudung, itu sudah nggak sholat biasanya. Kalau kan, ini orang nggak pakai kerudung, sembahyang juga ya gitu kan. Alhamdulillah lah, meskipun masih belum jilbab, masih ingat Allah kan. Tapi kalau di Arab itu agak sulit terjadi itu. Biasanya kalau udah orang yang ke masjid itu biasanya ya orang yang baik. Inilah orang Indonesia itu keren. Baik, kita lanjut. Tinggal 10 menit. Jadi matmun isi termasuk apa tadi? Terjemahan. Maka banyak orang non muslim itu masuk Islam hanya membaca terjemahan Al-Quran. Baca terjemahan tok itu bisa masuk Islam karena kandungan yang luar biasa. Yang hudal linnas ya. Dan itu menyeluruh dalam artian orang-orang yang pakar sains menemukan materi tema-tema sains ada di dalam Al-Quran. Orang yang pakar astronomi menemukan materi-materi tentang astronomi dalam Al-Quran. Belum lama ini saya baca beberapa hari lalu, penelitian menemukan bahwasanya ternyata unsur besi yang ada di bumi itu bukan berasal dari bumi. Itu karena bintang yang sudah habis energinya, sehingga yang mempunyai unsur besi tadi itu meledak, supernova. Ledakan luar biasa. Ledakan luar biasa itu kemudian sebagian muncrat kan di luar angkasa dan sebagian lagi turun ke bumi. Ya. Jadi bumi tertimbun apa macam-macam menjadilah unsur besi. Karena secara pembentukan itu besi itu butuh energi panas yang sangat tinggi, yang itu mustahil terjadi di bumi. Ini hanya mungkin terjadi di ruang angkasa, di bintang itu, bintang yang sehingga terpecah itu supernova. Bahkan supernova itu sendiri ada di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Fakanat wardatan kaddihan, seperti bunga yang baru mekar saat. Jadi bintang itu kalau bintang mati meledak, itu pecahnya itu buar, itu seperti bintang baru merekah. Seperti apa? Bunga baru merekah. Pecahannya itu dulu itu sampai ke bumi. Maka dalam Al-Quran wa anzalnal hadid, bukan wa khalaqnal hadid. Allah tidak mengatakan dan kami ciptakan besi, tapi Allah mengatakan dan kami turunkan besi. Turunkan besi dari langit, turun ke bumi. Akhirnya orang mikir, ini Nabi Muhammad belum pernah meneliti ruang angkasa, nggak punya ilmu secanggih ini. Tapi Quran mengatakan wa anzalal hadid, menurunkan hadid, menurunkan besi. Nah ini berarti ini bukan buatan Muhammad ini pasti wahyu ini. Nah kan matmunnya Al-Quran sudah menceritakan tentang ledakan-ledakan yang ada di luar angkasa.
terkait dengan supernova, masa Nabi Muhammad dulu sudah belum punya teropong, belum punya, tapi kok mengatakan demikian. Wassama'i wattariq, dan demi langit dan yang mengetuk. Dulu orang-orang Arab nggak begitu paham yang mengetuk. Ditafsirkannya ya mungkin malaikat, ditafsirkannya apa macam-macam. Penemuan modern mengatakan bahwa bintang-bintang di langit itu mengeluarkan gelombang, ya gelombang elektromagnetik atau gelombang radio atau apapun. Sangat lemah, tapi ketika itu dikencangkan dengan sekian ribu kali lipat, suaranya dikencangkan, kedengeran. Suara gimana? Tak 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 tak. Seperti orang yang mengetuk. Ya. Jadi seperti pintu diketuk. Tak 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 tak. Baca Quran demi langit dan sesuatu yang mengetuk. Berarti di langit itu ada sesuatu suara yang seperti mengetuk. Tak 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 tak. Orang barat kaget loh. Nabi Muhammad itu enggak pernah belajar astronomi, tapi kenapa tahu begini ya? Ini 1400 tahun yang lalu. Tatkala teknologi belum secanggih sekarang, tapi kenapa bisa mengetahui hal seperti ini ya? Akhirnya mereka padahal mereka yang dibaca ya mungkin terjemahannya itu. Akhirnya dari situ dapat petunjuk, dari situ masuk Islam, ya kan? Jadi banyak sekali. Syekh Zaklul Najjar orang Mesir, menulis 4 jilid tafsir namanya I'jaz Ilmi, ya. I'jaz Ilmi fil Qur'anil Karim. Di pondok ada bukunya, tebal. Itu mengungkap ayat-ayat di jagat raya yang terkait dengan sains, astronomi, biologi dan sebagainya. 4 jilid besar. Tokoh Muhammadiyah Kiai Agus Purwanto, ya, penggagas tren sains Seragen, punya buku Nalar Ayat-Ayat Semesta, mengungkap 800 ayat-ayat Al-Quran terkait dengan sains alam semesta jagat raya. Ya. Kalau ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hukum tidak lebih dari 150 ayat. Ayat yang terkait dengan jagat raya 800 ayat. Jadi mestinya kita itu maju di dunia sains dan teknologi, karena ayat-ayat yang terkait dengan sains dan teknologi lebih banyak dibanding dengan ayat-ayat terkait hukum fikih, ya kan? Nah, ini sebabnya begitu. Tadi yang pertama mukjizat Al-Quran itu 1, bahasa. Yang kedua, kandungan. Yang ketiga, keterjagaan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Tidak ada kitab suci di dunia yang terjaga seperti Al-Quran. Al-Quran yang kita baca di sini, dengan yang di Iran, dengan yang di Amerika, dengan yang di Rusia, sama semua. Beda dengan Injil. Cari Injil asli saja sekarang udah susah. Yang pasti pakai bahasa Ibrani, ya udah susah. Rata-rata terjemahan. Kalau Taurat masih, ya Taurat kan orang-orang Yahudi, terjemahkan ke dalam bahasa Latin. Di Latin terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam Prancis, dalam apa. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari terjemahan bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia terjemahkan lagi ke dalam bahasa Jawa. Yang namanya menerjemah pasti ada reduksi, mesti. Yang namanya terjemah itu pasti ada unsur yang sesuai dengan yang dipahami penerjemah.
Maka Al-Quran itu tidak boleh ya isinya terjemah tok. Dan kemudian dituliskan terjemahan Al-Quran, tapi Arabnya nggak ada. Dari surat Al-Fatihah sampai Anas isinya terjemahan saja, nggak boleh. Ya, harus ada Arabnya itu. Biar kita tahu bahwa yang namanya Quran itu yang Arabnya tadi. Terjemahan itu bukan Al-Quran, bukan mushaf, bukan Al-Quran. Maka kalau di mazhab Syafi'i ya, para ulama-ulama mazhab Syafi'i ya, kalau ada orang yang dalam kondisi haid tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Tapi kalau hanya terjemahan tanpa ada Qurannya itu boleh, karena itu terjemahan. Terjemahan bukan mushaf. Jadi terjemahan itu bukan mushaf, maka jadi boleh. Tapi Qurannya sendiri yang bahasa Arab itu, dan itu dari manapun sama. Maka kalau Al-Quran itu ada kesalahan harokat saja, itu ketahuan. Dan Allah wanti-wanti, warantilil Qur'ana tartila. Wanti-wanti baca Quran tartil. Wanti-wanti supaya Quran itu selalu terjaga. Jadi ada kesinambungan antara warantil Qur'ana tartila dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu ada kesinambungan. Menjaga Al-Quran itu di antara caranya adalah warantil Qur'ana tartila. Membaca Quran secara tartil. Saya sering dengar sekarang kan Ramadan seorang tadarusan ya, baca Quran itu. Tapi kita itu ya apa ya, sering baca Quran, jangankan tartil ya, bahkan kadang sering salah baca. Qad aflaha man tayakka, ya salah kan? Dia bilang tazakka aja susahnya ampun. Alhamdulillahirabbil alamin, nah kan salah aja tuh. Bismillah, ada udah bis kan. Cuman yang saya sayangkan itu wis salah kon ngaji ora gelem. Saya di pondok itu tak tawarin berkali-kali ke masyarakat. Setiap malam malam Kamis ada tahsin di pondok yang ngajar istri saya tuh. Ayo ngaji, orang ngaji. Ya ada yang datang tapi paling 6, lumayan lah 8. Kesempatan ngaji. Kita itu dulu kadang susah nyari guru. Ini gurunya ada, tinggal datang, gratis, kan? Nggak usah, iya, capek-capek. Mau kita kayak belajar kita harus beli pesawat kan? Ke Mesir kan harus beli pesawat, sampai sana keliling, memodal buat transportasi. Nah, itu gratis, cepat, yura teko. Ini sekarang kita sayang gitu. Karena kalau baca Quran itu banyak salah itu yang denger yang pening. Salah meneh. Aduh, yang denger yang cuman kita anjur yuk ngaji, men bener men warattil Quran atau yuk ngaji. Ora gelem. Padahal bisa ngaji hukumnya wajib. Masalah nanti bisa tartil tahu enggak? Yang penting ngaji set. Yang penting usaha dulu. Karena kalau lidah Jawa karena udah tua itu susahnya ampun ya. Iya. Istri saya benerin Fatihah aja bisa 3 bulan itu kemarin itu. Enggak bener-beneran. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan usaha. Sampai saya bilang yang pengen mushaf Quran silakan ke tempat saya, tak kasih gratis. Ya alhamdulillah lah ada berapa itu yang ke tempat kami, tak kasih Quran yang gede-gede itu. Kan ibu-ibu kalau Quran cilik kan mocanya kan beginian enggak bisa. Jadi Quran itu kalau udah kecil-kecil udah ibu-ibu, Quran itu jalan sendiri itu. Tulisannya itu menari-nari begitu kan. Nah, kalau gede kan andai kata menari-nari udah kelihatan gitu masih. Ya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau udah sepuh ya beli Quran yang besar, ya. Beli Quran yang besar. Kalau enggak ya beli kacamata kan itu. Tapi saya ringkas ya, ternyata sudah jam 6, 1 jam. Ada pertanyaan? Enggak ada. Yang pertama, Al-Quran itu turun, seluruh Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas turun di Baitul Izzah. Tanggal, para ulama menguatkan tanggal 27. 1.
Yang kedua, turun ke bumi selama berapa tahun? 23. Di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah 10. Yang ketiga, ayat yang pertama kali turun surat Al-Alaq 1 sampai 5. Yang keempat, Al-Quran diturunkan untuk petunjuk. Untuk petunjuk. Hudan wa bayyinat, untuk petunjuk. Yang kedua, untuk menerangkan hukum-hukum yang terkait dengan maslahat manusia. Yang kedua terkait dengan menerangkan hukum-hukum yang terkait dengan maslahat manusia. Ini aslinya nanti masih 3 lagi hukum, waktu ini sentek. Masih ada akidah, syariah, ya, akhlak, ya. Yang terakhir, Al-Quran itu karena hudal linnas, maka dia itu mukjizat. Di antara mukjizat Al-Quran itu minimal ada 3. Yang pertama bahasa, yang kedua kandungan, yang ketiga keterjagaan. Nah, ini saja. Jadi nanti kalau pulang ngaji ini untuk apa? Jelas kan? Poin-poinnya itu jelas. Oh iki. Jadi saya dapat ini. Ya, taib. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.